Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami kelompok 2 dari kelas hukum hak asasi manusia I untuk memaparkan ringkasan terkait artikel mengenai pekerja migran yang telah kami buat dalam bentuk PPT untuk memenuhi nilai ujian tengah semester kami. Kelompok 2 sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Rifki Mardika Putra, dengan NPM 190316, yang juga merangkap sebagai moderator. Lalu yang kedua ada Medira Iswara dengan NPM 190290. Yang ketiga ada Farah Amelia Hidayat dengan NPM 190311. Ada Erik Jingga dengan NPM 190303. Dan yang terakhir ada Ferrera Adin Jelian dengan NPM 190326. Mekanisme dari presentasinya sendiri adalah diawali dengan semua anggota kelompok 2 yang memaparkan hasil ringkasannya, diikuti dengan sesi tanya jawab, dan ditutup dengan penutupan. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya selaku anggota dari kelompok 2 yang pertama kali memaparkan hasil ringkasannya meminta Jelian untuk share screen. Baik, boleh di next. Dikutip dari Konvensi mengenai pekerja migran, definisi dari pekerja migran atau migrant worker adalah seseorang yang akan terikat, sedang terikat, atau telah terikat untuk beraktivitas dengan mendapatkan upah di negara lain yang dia bukan sebagai warga negaranya. Pekerja migran ini memiliki hak untuk dilindungi dimanapun ia bekerja. Walaupun demikian, masih terdapat persoalan yang seringkali menimpa pekerja migran, yang banyak diantaranya sampai melanggar hak asasi manusia. Boleh di next. Salah satu bentuk dari persoalan yang seringkali menimpa pekerja migran ini adalah terkait dengan perdagangan manusia. Dalam praktiknya, terdapat berbagai unsur perdagangan manusia yang diketahui dalam 4 tahap. Tahap yang pertama ada perekrutan, yang kedua ada prakeberangkatan, yang ketiga ada di negara tujuan, dan yang keempat ada tahap waktu kembali. Boleh di next. Dalam tahap perekrutan, beberapa unsur perdagangan manusia yang terjadi diantaranya adalah informasi tidak benar tentang pekerjaan, pemalsuan dokumen resmi seperti KTP, paspor, serta izin keluarga, dan pungutan liar atau penjeratan uang. Pelakunya biasanya dilakukan oleh calo, PJTKI, kepala desa, dan pegawai imigrasi. Boleh di next. Yang kedua, pada tahap pra-keberangkatan, unsur perdagangan yang diketahui diantaranya ada pembatasan kebebasan bergerak, pelecehan, dan kekerasan seksual, serta penjeratan utang. Pelakunya adalah PJTKI, manajemen pusat, serta pemerintah setempat. Boleh di next. Dalam tahap ketika di negara tujuan, unsur perdagangan manusia yang diketahui diantaranya kondisi atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan atau perjanjian lisan dengan buruh pekerja ditugaskan pada majikan baru di negara penerima tanpa persetujuannya. Dan dalam beberapa kasus dengan pemaksaan dan kekerasan fisik, antara lain untuk prostitusi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, penyekapan ilegal, serta penahanan identifikasi dan dokumen imigrasi. Pelakunya adalah majikan, agen penempatan, pegawai kedutaan, pegawai imigrasi, serta polisi. Boleh di next. Terakhir, pada tahap waktu kembali, pengelabuan, pemerasan, dan pelecehan seksual pada waktu tiba di bandara atau tempat transit sarana transportasi lainnya yang biasa dilakukan oleh pegawai pemerintah, polisi, otoritas bandara, calo, serta mafia atau preman merupakan contoh dari perdagangan terhadap pekerja migran. Boleh di next. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku yang melakukan unsur perdagangan manusia ini adalah oknum yang seharusnya melindungi para pekerja migran itu sendiri. Merasa hal ini tentunya merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan tindakan yang tegas. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini diantaranya adalah dengan membuat aturan yang tegas serta mensosialisasikan aturan tersebut kepada pihak terkait. Sebagai salah satu isu HAM yang sering mengemuka, permasalahan pekerja migran menjadi penting untuk menjadi prioritas sebagai ukuran bahwa negara melaksanakan kewajibannya terhadap hal ini. Boleh di next. Baik, dalam konteks internasional, terdapat instrumen hukum atau konvensi yang beberapa di antaranya telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa ada atau tidak adanya konvensi, hak itu tetap harus dijamin. Adapun konvensi ini diratifikasi merupakan bentuk komitmen negara atas perlindungan yang wajib dijalankannya. Sebuah negara yang melakukan ratifikasi dapat dalam hal ini Indonesia tentunya.
Boleh di next. Baik, dalam suatu publikasi dari UNFPA, pemerintah memiliki 3 tingkatan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu untuk melindungi, menghormati, dan juga memenuhi. Terkait dengan melindungi, negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak asasi oleh warga negara itu sendiri atau aktor non-negara. Pelindungan ini merupakan jaminan untuk semua orang. Lalu yang kedua ada menghormati. Negara menahan diri terhadap turut campur pada penikmatan hak seseorang. Dan yang ketiga ada memenuhi. Negara mengambil langkah-langkah aktif yang terintegrasi dalam institusi-institusi dan prosedur, termasuk mengalokasikan sumber daya supaya masyarakat dapat memungkinkan menikmati hak-haknya. Boleh di next. Baik, dalam pembahasan tentang Kovenan Internasional tentang ekonomi, sosial, dan budaya, Matthew Craven menjabarkan indikator terhadap terpenuhinya hak-hak atas pekerjaan, yaitu upah minimum, upah layak dan setara, kehidupan yang layak, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, kesetaraan kesempatan terhadap promosi karir, serta hak beristirahat, berlibur, dan pembatasan jam kerja yang beralasan. Boleh di next. Kewajiban pemerintah sebagai personifikasi negara yang sedemikian itu belum tampak jelas dalam perspektif HAM. Prinsip-prinsip to respect, to protect, dan to fulfill juga belum sepenuhnya terelaborasi menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu ketegasan terkait kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi pekerja migran, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia sebagai sebuah negara hukum wajib membuat serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan kaidah-kaidah internasional serta menahan diri dari praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut. Terkait perlindungan pekerja, hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi para pekerja migran tersebut dan sebagai bentuk implementasi dari pemenuhan negara terhadap hak atas pekerjaan bagi warga negaranya. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada artikel pembanding. Di sini saya menggunakan artikel yang ditulis oleh Devi Rahayu yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan. Boleh di next. Baik, ini ada sedikit uraian singkat dari artikel tersebut. The International Organization for Migrants mencatat sekitar 500.000 perempuan tiap tahun menjadi korban yang kesemuanya berasal dari negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Keberadaan peraturan tentang buruh migran selama ini sebagian besar hanya mengatur tentang proses penempatan buruh migran, walaupun ada beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi buruh migran, namun pasal-pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Boleh di next. Oke, di sini ada beberapa kasus perdagangan perempuan. Dapat teman-teman lihat sendiri, di antaranya ada pelecehan, ada penculikan, dan ada beberapa kasus lainnya. Hal ini tentunya cukup tragis karena harusnya perempuan tentunya memiliki hak yang setara dengan pria yang tentunya tidak bisa sembarangan direnggut oleh siapapun termasuk majikan dan orang-orang terdekatnya. Boleh di next. Oke, di sini juga ada konvensi internasional terkait dengan perdagangan perempuan. Di sini saya menuliskan 5 konvensi, di antaranya di tahun 1902 ada General Recommendation 19 CEDAW berupa deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lalu juga ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Boleh di next. Oke, ini ada persamaan dan juga perbedaan dari artikel yang saya rujuk dan juga artikel pembanding. Untuk persamaannya, kedua artikel tersebut sama-sama membahas mengenai buruh migran. Lalu yang kedua, dalam membahas poin-poin yang ada, kedua artikel tersebut juga sama-sama menggunakan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kedua artikel tersebut juga memiliki penjelasan yang komprehensif dalam membahas subbabnya. Sementara untuk perbedaannya, artikel yang menjadi rujukan di Google Classroom secara umum membahas terkait pemenuhan negara terhadap hak-hak pekerja migran, sedangkan artikel pembanding secara umum membahas mengenai kedudukan perempuan terhadap HAM. Yang kedua, artikel yang menjadi rujukan di Google Classroom membahas secara general terkait dengan HAM, sementara artikel pembanding terfokus terhadap perempuan.
Lalu yang terakhir, artikel yang menjadi rujukan di Google Classroom lebih terfokus membahas teori, sementara artikel pembanding lebih ke praktiknya, seperti upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan dan sebagainya. Boleh di next. Oke, contoh kasusnya di sini saya mengambil dari kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia kembali menjadi korban penyiksaan dan penyekapan oleh majikannya selama 3 tahun terakhir. Wanita tersebut akhirnya bisa diselamatkan oleh otoritas Malaysia. Penyelamatan TKW asal Indonesia itu dilakukan di daerah Ayer Tawar, Perak, Kamis 23 September 2021. Penyelamatan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Malaysia yang tidak mentolerir kerja paksa terhadap TKW dari negara manapun. Dari contoh kasus ini dapat dilihat bahwa terjadi perenggutan hak asasi manusia di mana seorang tenaga kerja wanita yang mengalami penyiksaan dan juga penyekapan oleh majikannya. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa peran dari pemerintah Malaysia yang tidak mentolerir kerja paksa terhadap tenaga kerja wanita dari negara manapun yang tentunya patut dicontoh oleh semua negara. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ada penyajian kedua, ada Saudari Farah Amelia Hidayat. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Oke, perkenalkan nama saya Farah Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pekerja migran Indonesia atau TKI. Sebelum masuk kepada pembahasan, pertama-tama baiknya kita mengenal terlebih dahulu pekerja migran Indonesia. Apa itu pekerja migran Indonesia? Pekerja migran Indonesia atau dikenal juga sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Latar belakang munculnya TKI yakni dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan ditambah kebutuhan terpenuhinya akan hak ekonomi dalam mencari pekerjaan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pemenuhan akan hak ekonomi ini tidak selalu berjalan mulus begitu saja. Karena pada nyatanya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada pekerja migran Indonesia seperti contohnya pada slide setelah ini. Next slide. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran HAM pada TKI, yakni antara lain yang pertama terdapat pelecehan dan kekerasan seksual pada saat pra-keberangkatan. Yang kedua, terdapat kekerasan fisik atau psikis, kemudian seksual, kemudian pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak, kemudian terdapat upah yang tidak dibayar, dan yang terakhir penyekapan ilegal pada saat sudah sampai di negara tujuan. Boleh next slide? Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai tingkatan kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia. Khususnya pada pekerja migran, bahwa kewajiban yang pertama yakni untuk menghormati atau to respect, berarti bahwa negara harus menjamin agar kebijakannya tidak melanggar HAM warga negaranya. Kemudian kewajiban melindungi yakni to protect dapat dilakukan dengan mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dan melakukan penyelidikan dan penghukuman bagi yang melanggar. Sedangkan yang ketiga yakni memenuhi atau to fulfill berarti menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati hak atas pekerjaan, misalnya dengan penyediaan informasi pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Boleh next slide? Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran negara sangat penting sekali dalam mewujudkan hak asasi para pekerja migran ini. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang memadai dalam perlindungan hak asasi pekerja migran ini. Adapun kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya di bidang pekerjaan, yakni tertera pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Boleh next slide? Sekarang kita masuk kepada contoh kasus dari pelanggaran hak asasi manusia kepada TKI di Arab Saudi. Kasus Sakinah terjadi pada tahun 2007. Artikel ini diambil dari jurnal yang berjudul Perlindungan HAM Pekerja Migran, Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional. Karya Sri Lestari Rahayu dan kawan-kawan. Boleh next slide? Kita masuk kepada kronologinya. Kejadian ini bermula ketika Satinah binti Junardi adalah TKI asal Semarang yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Satinah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan Nura Al-Gharib pada tahun 2007.
Nah, pada tahun yang sama juga, Satina dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi yang tidak sengaja ia lakukan. Hal ini dikarenakan ia melakukan upaya untuk melindungi dirinya atau pembelaan diri karena majikannya membenturkan kepalanya ke tembok, dan ia merasa nyawanya terancam sehingga tidak sengaja membunuh majikannya. Akibat dari perbuatannya itu, Satina dijatuhi hukuman mati berupa pancung karena dinyatakan bersalah membunuh majikannya, Nura Al-Gharib. Nah, respon pemerintah Indonesia yang lamban dalam menangani kasus ini membuat Satina baru mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah hukum yang dihadapinya pada akhir 2011. Tetapi, proses negosiasi yang kurang lebih 4 tahun yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan kesepakatan akhir membayar diat atau uang darah sebesar 7 juta rial atau sebesar 21 miliar rupiah akhirnya dapat terbayarkan dan berhasil membebaskan Satina dari hukuman mati berupa pancung. Boleh next slide? Kemudian berdasarkan kronologi barusan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Satina tidak mendapat perlindungan yang maksimal. Adapun sebenarnya dasar hukum perlindungan terhadap tenaga kerja yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Kemudian juga terdapat peraturan pemerintah RI nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir ratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 90 melalui Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2012. Boleh next slide. Kemudian kita masuk kepada slide analisis dari kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 39 2004, pekerja migran memiliki hak salah satunya untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak untuk diberikan bantuan hukum, yang mana dalam kasus ini Satina berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut atas perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh majikannya. Di dalam kasus ini, harusnya pemerintah memperketat pengawasan, melakukan pendampingan, dan melakukan upaya diplomatik. Dalam kasus Satina, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomatik berupa negosiasi dengan keluarga korban di Arab Saudi dengan melakukan pembayaran diat agar Satina tidak dijatuhi hukuman mati atau pancung. Boleh next slide. Oke, kendala yang pemerintah alami dalam kasus Satina adalah hukum yang berbeda karena beda negara, dan upaya pemerintah dalam kasus Satina adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satina sebagai pekerja migran. Kemudian belum terdapat MOU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Selanjutnya tingginya uang pemaaf atau diat yang diminta oleh keluarga korban, dan yang terakhir proses penjatuhan pidana yang cukup lama dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Satina, yakni terdapat 2, mencuri dan membunuh. Next slide. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan terhadap kasus ini. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kasus serupa, maka perlu dilakukannya pengoptimalan untuk pemenuhan hak-hak pekerja migran yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan UU 39 tahun 2004. Kemudian yang kedua, revisi atas UU 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan dengan mengacu pada Konvensi Pekerja Migran yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2012 agar dapat berjalan lebih efektif lagi. Kemudian yang ketiga, perlunya sosialisasi peraturan terkait perlindungan terhadap para pekerja migran oleh pemerintah. Kemudian next slide. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam bertutur kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Farah atas pemaparan presentasi yang sangat komprehensif. Tadi saya meng-highlight bahwa Farah di sini mengambil contoh terkait dengan kasus Satina, di mana Satina ini divonis hukuman mati karena tidak sengaja membunuh majikannya. Namun karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Satina kemudian dibebaskan dari hukuman mati yang diputuskan di Arab Saudi. Di sini dapat diketahui peran pemerintah Indonesia yang sangat melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran itu sendiri. Baik, selanjutnya ada penyaji yang ketiga, ada saudari Medira Iswara, waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan
mempresentasikan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Nah, perlindungan hukum di presentasi saya ini lebih merujuk kepada pencegahan ya. Nah, sebelumnya sama seperti teman-teman sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pekerja migran. Nah, pekerja migran itu adalah seseorang yang terikat, sedang terikat, atau telah terikat untuk beraktivitas dengan mendapatkan upah di negara lain, yang mana dia bukan sebagai warga negaranya. Nah, contoh dari pekerja migran itu apa? Contohnya itu seperti TKI, TKW, dan seperti yang ada di gambar ini. Lanjut, next slide. Oke, baik. Sebelumnya, Matthew Craven menjelaskan mengenai indikator terpenuhinya hak-hak atas pekerjaan, yaitu 1, upah minimum, 2, upah yang layak dan setara, 3, kehidupan yang layak, 4, kondisi keselamatan dan kesehatan kerja, 5, kesetaraan kesempatan terhadap promosi karir, 6, hak beristirahat, berlibur, dan pembatasan jam kerja yang beralasan. Kita semua tahu ya, sudah berapa banyak kasus TKW atau TKI itu yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh baik oleh negara ataupun majikannya di negara luar sana. Seperti misal mereka tidak diberikan hak untuk beristirahat atau bahkan upahnya mungkin diberikannya tidak layak seperti itu. Maka dari itu sebelumnya boleh tolong next slide. Oke, maka dari itu pemerintah memiliki 3 tingkat kewajiban terhadap hak asasi manusia para pekerja migran ini, yakni untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya. Nah, menghormati itu gimana? Menghormati itu berarti negara menahan diri untuk ikut campur dalam hak-hak seseorang. Jadi negara tidak boleh misalnya melanggar hak-hak seorang itu. Nah, lalu yang kedua ada melindungi. Melindungi itu berarti negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh organ negara atau pihak-pihak lainnya, dan perlindungan ini juga dapat dikatakan sebagai jaminan untuk semua orang, terutama misalnya jaminan untuk pekerja migran ini. Lalu yang ketiga, negara memenuhi. Memenuhi itu berarti negara mengambil langkah aktif termasuk mengalokasikan sumber daya supaya masyarakat dapat memungkinkan untuk menikmati hak-haknya. Jadi negara di sini ya bisa dikatakan negara diharuskan untuk memenuhi hak-hak dari pekerja migran. Oke, lanjut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dikatakan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan, penempatan, dan perlindungan TKI di luar negeri. Nah, selain 3 tadi ya, pemerintah dalam UU ini juga diberikan 5 kewajiban. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu pemerintah diwajibkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI atau TKI. Yang kedua, pemerintah diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Yang ketiga, pemerintah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI. Yang keempat, pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuannya. Yang terakhir, pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya, pemberangkatan, masa penempatan, dan sebagai masa purna penempatan. Boleh tolong next slide. Baik, ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindungi TKI atau pekerja migran Indonesia, yaitu adanya Desmigratif atau Desa Migran Produktif. Nah, Desmigratif itu apa? Desmigratif itu adalah sebuah program yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia bersifat preventif atau pencegahan. Jadi program ini mencegah adanya pelanggaran hak-hak dari para pekerja migran ini. Nah, program ini dirancang di desa yang kebanyakan itu isinya pekerja migran gitu. Nah, itu untuk melindungi, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga TKI dan TKI Purna. Nah, jika bisa dilihat di gambar, terdapat 4 pilar utama
program Desmigratif. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu Pusat Layanan Migrasi. Di sini tuh orang atau warga negara yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Yang kedua, kegiatan yang terkait dengan usaha produktif untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Nah, yang ketiga ada community parenting, yaitu kegiatan untuk menangani anak-anak dari para pekerja migran yang diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar. Nah, yang keempat yaitu adanya koperasi desmigratif. Koperasi ini adalah koperasi usaha untuk penguatan usaha produktif untuk jangka panjang. Koperasi usaha ini juga tentunya ya bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat, dan tentunya koperasi ini juga akan didukung oleh pemerintah. Oke, boleh next slide. Oke, baik. Selanjutnya, karena UU nomor 39 tahun 2004 ini sudah dicabut ya, digantikan dengan UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di sini mengatur tentang jaminan sosial. Nah, jaminan sosial di sini terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Nah, bentuknya gimana bentuk nyatanya? Bentuk nyatanya itu para pekerja migran ini tidak harus lagi pergi ke asuransi swasta, namun Saudara, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Baik, sepertinya sudah lancar kembali karena tadi sempat terputus suaranya. Boleh dilanjutkan? Oke. Mohon maaf. Saya akan singkat saja. Jadi jaminan sosial ini menggantikan jaminan yang swasta kepada negara, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Boleh dilanjut? Oke, terakhir, jadi hubungan antara ini apa? Dalam artikel pertama itu, kita membahas mengenai perlindungan hukum bagi hak asasi manusia pekerjaan migran secara umum ya. Yang kedua, membahas bagaimana negara melindungi pekerja emigran dan memenuhi setiap haknya lewat desmigratif dan jaminan sosial. Nah, lalu jadi gimana? Nah, desmigratif dan jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pemerintah atas kewajibannya untuk melindungi pekerja migran, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Medira Iswara yang sudah memaparkan pemaparan dengan sangat baik. Tadi Saudari Medira memaparkan terkait dengan desmigratif dan juga jaminan sosial. Dan kemudian juga Medira tadi menggunakan dua artikel, di mana artikel pertama itu yang digunakan membahas mengenai perlindungan hukum bagi hak asasi manusia pekerja migran. Dan artikel yang menjadi pembandingnya adalah artikel yang membahas bagaimana peran negara dalam melindungi pekerja migran untuk memenuhi setiap haknya lewat diskriminatif dan jaminan sosial. Selanjutnya ada penyaji yang keempat, ada Saudara Erik Jingga, waktu dan layar, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin kepada Medira untuk share screen. Baik, terima kasih kepada Saudari Medira. Yang akan saya simpulkan pada pagi hari ini adalah mengenai pekerja migran. Bisa di next slide. Baik. Seperti yang sudah dikemukakan kepada teman-teman, saya akan singkat saja mengenai ringkasan umumnya pekerja migran itu apa.
Pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada era globalisasi ini menyebabkan kebutuhan ekonomi juga mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menimbulkan masalah yang sangat serius untuk dihadapi, yaitu persaingan untuk memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas. Sebagai upaya penambahan lapangan pekerjaan ini, pemerintah Indonesia membuka peluang untuk bekerja di luar negeri sebagai salah satu faktor penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu pekerja migran atau yang lebih kita kenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia atau yang disingkat dengan TKI. Next slide. Nah, walaupun pekerja migran ini, khususnya TKI, membawa pengaruh yang sangat positif bagi Indonesia, dengan membuka lapangan pekerjaan baru, banyak terdapat permasalahan, khususnya menyangkut hak asasi manusia atau HAM. Dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi terhadap TKI, mulai dari kekerasan, pelecehan seksual, sampai perdagangan manusia atau human trafficking. Next slide. Nah, apa saja sih sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran itu? Perlindungan pekerja migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja, yang merupakan hak asasi setiap manusia. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 23 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 6 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966. Perlindungan ini mewajibkan bahwa hukum HAM mengatur kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara dengan cara membuat perundang-undangan nasional yang sesuai dengan kaidah-kaidah internasional dan menolak keras praktik yang bertentangan dengan hukum asasi manusia tersebut. Mengacu kepada Konvensi Buruh Migran, dapat diambil pengertian bahwa pekerja migran adalah seseorang yang akan terikat, sedang terikat, atau telah terikat untuk beraktivitas mendapatkan upah di negara lain. Yang dia bukan sebagai warga negaranya wajib dihormati. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara akan menjamin bahwa kebijakannya tidak melanggar HAM warga negaranya. Melindungi dapat dilakukan dengan mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap oleh pihak ketiga kepada warga negaranya. Dan memenuhi berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati hak-hak asasinya tersendiri. Next slide. Dapat kita ketahui bahwa terdapat kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Yang pertama ada menghormati, yaitu negara menahan diri terhadap turut campur pada penikmatan hak seseorang. Yang kedua ada melindungi, negara membentuk hukum yang berisi mekanisme mencegah pelanggaran-pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu atau aktor non-negara. Yang ketiga ada memenuhi, negara mengambil langkah-langkah aktif yang terintegrasi dalam institusi dan prosedur supaya masyarakat dapat menikmati hak-haknya dengan baik. Next slide. Nah, kasus yang akan saya ambil pada pagi hari ini adalah mengenai kasus MH yang terjadi di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, MH adalah pekerja migran asal Indonesia, TKI, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Pekerja rumah tangga ini disiksa hampir tiap hari oleh majikan, bahkan ditelantarkan di luar rumah selama 8 hari tanpa diberi makan. Benda-benda yang diyakini digunakan majikan itu melakukan kekerasan terhadap MH ini seperti pisau, tangga, kayu, gunting, kursi, tongkat rotan, dan pot. Nah, saat ini pihak berwenang menemukan korban dengan kondisi mengerikan dengan luka di sekujur tubuh dengan seperti sayatan dan pisau di bagian dagu dan telapak tangannya. Dia juga mengalami luka bakar di wajah, badan, dan kaki kiri dan dada. MH saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Next slide. Nah, peran Indonesia dalam membela hak warga negaranya. Dalam hal ini, kita harus berpacu pada peran negara yang saya sebutkan tadi, di mana Indonesia berhak untuk menghormati. Negara Indonesia berkewajiban mengajukan tuntutan kepada Malaysia atas pertanggungjawaban kekerasan yang dilakukan oleh salah satu warga negaranya sebagai majikan. Yang kedua adalah melindungi. Negara Indonesia berhak membela warga negaranya dengan mengutus pengacara atas tindakan kekerasan HAM yang dilakukan oleh warga negara Malaysia, dan berhak menuntut pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas kelakuan warga negaranya sebagai bentuk keadilan terhadap korban. Yang ketiga ada memenuhi. Negara Indonesia mengirimkan pernyataan peringatan kepada Malaysia sebagai negara yang berdaulat untuk menjunjung tinggi HAM dan menyelidiki kasus ini agar tidak terjadi pengulangan di kemudian hari. Next slide. Nah, artikel pembanding yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah tentang perlindungan HAM pekerja migran. Ditinjau dari kajian normatif kewajiban Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional. Next slide.
Saya singkat saja mengenai artikel ini. Hak atas pekerjaan dan hak bekerja sebagai bagian HAM akan melekat pada diri seseorang dan negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Seperti yang artikel sebelumnya. Dalam konteks HAM, negara terikat kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi bagi setiap individu. Sejak diterimanya prinsip bahwa HAM tidak dapat dibagi-bagi dan saling bergantung sama lain, maka kewajiban-kewajiban tersebut menjadi diterima secara umum oleh negara-negara. Dan negara itu berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan dan melindungi. Obligation to respect, obligation to fulfill, and obligation to protect. Next slide. Dasar hukumnya apa sih? Dasar HAM-nya itu ada perlindungan dan penghormatan. Ya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa perlindungan dan penghormatan ini sudah diakui secara universal. Dan prinsip-prinsip hukum umum itu, prinsip-prinsip hukum itu seperti prinsip-prinsip nasionalitas Indonesia, bahwa Indonesia harus membela warga negaranya sendiri. Ada prinsip-prinsip itikat baik, di mana setiap negara itu harus menjunjung tinggi itikat baik dalam melindungi warga negaranya. Dan ada norma-norma hukum yang diakui secara internasional, seperti ada konvensi-konvensi internasional yang merupakan norma-norma yang telah diakui secara universal, seperti Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan nomor 97 tahun 49, ada Konvensi Pekerja Migran nomor 143 tahun 75, ada United Nations Conventions on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families tahun 90. Next slide. Nah, saya cuma ingin membandingkan apa sih persamaan dari kedua artikel itu. Kedua artikel setuju bahwa banyaknya pekerja migran di Indonesia itu memenuhi kebutuhan hidup dan memajukan devisa suatu negara, yang dimana diatur oleh pasal 23 Universal Declaration of Human Rights dan pasal 6 International Convention Economic, Social, and Cultural Rights. Kedua artikel itu setuju bahwa dengan perkembangan era globalisasi ini, bahwa perlindungan hukum dan HAM yang diberikan kepada pekerja migran, banyak terjadi masalah-masalah yang melanggar HAM tersebut. Nah, kedua artikel ini juga setuju bahwa adanya permasalahan atau tidak, negara-negara di dunia tidak dapat melepaskan diri atas pemenuhan hak warga negaranya sendiri, termasuk Indonesia. Hukum HAM internasional itu telah mengatur kewajiban bagi negara-negara agar melindungi warga negara sendiri. Next slide. Berikutnya ada tentang perbedaan. Apa sih perbedaan kedua artikel itu? Artikel ini menggunakan yang dari artikel Ibu itu menggunakan empirik normatif yang untuk menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum HAM yang terjadi di lapangan. Sedangkan artikel yang saya gunakan ini hanya menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan membaca buku dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi. Nah, artikel yang Ibu itu menjelaskan bahwa fungsi dan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi dan melaksanakan HAM tersebut secara adil dan fundamental berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam skala hukum internasional seperti UDHR dan ICESCR serta UU nomor 39 tahun 2004. Sedangkan artikel pembedanya adalah menjelaskan dari berbagai segi peranan terhadap hak asasi manusia itu. Artikel ini menjelaskan bagaimana Indonesia bahwa negara itu harus sebagai negara yang berdaulat, sedangkan artikel pembandingnya adalah Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia terkait hak asasi manusia pekerja migran. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya cantumkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jingga yang sudah memaparkan ringkasannya dengan sangat komprehensif. Mungkin di sini ada poin menarik bagi saya. Tadi Saudara Erik menyebutkan bahwa walaupun pekerja migran, khususnya TKI ini membawa pengaruh yang positif dengan membuka lapangan pekerjaan baru, namun nyatanya banyak terdapat permasalahan khususnya menyangkut hak asasi manusia yang dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi terhadap TKI, mulai dari kekerasan dan pelecehan seksual sampai ke yang paling parah itulah perdagangan manusia atau human trafficking. Mungkin di sini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang membawa dampak positif itu tidak selamanya juga dilindungi dengan baik. Buktinya ya tadi seperti yang Saudara Erik jelaskan bahwa masih ada pelecehan sampai dengan human trafficking yang terjadi pada TKI yang selama ini dikenal sebagai pahlawan devisa bagi negara. Selanjutnya yang terakhir ada
pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudara Ardin Jilian. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai artikel yang membahas mengenai perlindungan TKI irregular. Apa sih irregular itu? Term apa sih irregular terkait kondisi TKI di luar negeri? Nanti kita akan membahasnya di dalam. Pertama-tama, seperti yang sudah dijelaskan dengan teman-teman rekan-rekan yang lain, bahwa dasar hukum dari hak atas pekerjaan itu sendiri terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, di sini sebenarnya secara dasar hukum telah diatur perlindungan atas pekerjaan yang layak, namun pada kenyataannya itu malah terjadi keterbatasan akan lowongan pekerjaan dalam negeri yang menyebabkan para pekerja akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Hal ini terjadi pada TKI Indonesia yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara terbesar yang mengirim warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. Permasalahannya di sini yang sering terkait atas hak asasi tenaga kerja di Indonesia tidak lain menyangkut mengenai legalitas pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jadi istilah irregular ini sendiri sebenarnya artinya adalah kondisi di mana para TKI tidak memiliki dokumen yang sah. Banyak tenaga kerja di Indonesia yang dipulangkan dari tempat mereka bekerja karena tidak memiliki dokumen yang sah. Apa saja sih maksudnya dokumen yang tidak sah ini? Contohnya, penyalahgunaan paspor, atau ada kasus overstay, atau mungkin realitanya yang mudah dicerna itu penggunaan visa yang tidak sesuai dengan tujuan, seperti menggunakan visa umroh untuk bekerja di luar negeri. Kenapa sih ini penting? Karena pada dasarnya setiap orang yang masuk ke dalam negara lain itu seharusnya wajib memiliki dokumen yang sah dan lengkap. Selanjutnya, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kasusnya ada overstay dan penyalahgunaan visa. Yang kedua juga, kondisi irregular itu bisa saja terjadi apabila ada TKI yang dia tidak diperlakukan secara manusiawi, kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan tempat di mana dia bekerja. Namun sayangnya dokumennya itu malah ditahan oleh majikan. Hal ini yang menyebabkan mereka melarikan diri dengan kondisi yang memiliki dokumen tidak sah. Terus juga sebenarnya tenaga kerja yang di luar negeri yang memiliki kondisi irregular juga sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti tidak diberikan tempat tinggal yang layak, tidak memperoleh jatah makan yang layak, seperti halnya dalam sehari mereka hanya mendapatkan 1 kali makanan, padahal mereka bekerja dari subuh hingga malam. Mereka juga tidak mendapatkan hari libur, tidak mendapatkan asuransi kesehatan apabila sakit maupun meninggal, dan juga tidak ada jaminan pengobatan dan pengembalian jenazah ke Indonesia. Mereka sendiri bekerja di bawah ancaman majikan karena majikan sendiri dapat sewaktu-waktu melaporkan dokumen tersebut karena dokumennya tidak sah. Nah, sekarang masuk ke perlindungannya. Perlindungannya secara internasional sudah diatur oleh konvensi yang bernama International Convention on the Protection on the Right of All Migrants, Workers, and Members of Their Families tahun 1990. Sayangnya Indonesia belum meratifikasi. Indonesia sendiri telah mengatur perlindungan pekerja imigran itu dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang PPTKI-LN atau penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang telah diubah menjadi undang-undang mengenai perlindungan pekerjaan migran. Karena Indonesia tidak meratifikasi, maka timbul pertanyaan, bagaimana sih berarti perlindungan imigran yang tidak berdokumen sah tadi di dalam Indonesia? Jadi sebenarnya keberadaan tenaga kerja yang irregular itu memang telah diatur dalam Konvensi 1990. Tapi meskipun tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Indonesia, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kondisi yang irregular bukan suatu alasan untuk merampas hak-hak
para pekerja dari prinsip persamaan sebagai warga negara dalam hal pemberian upah kondisi pekerjaan lainnya, termasuk upah lembur, kerja, cuti, dan lain-lainnya. Yang perlu digarisbawahi juga, ada atau tidaknya konvensi itu tetap harus dijamin haknya. Tujuan dari ratifikasi konvensi itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, adalah sebagai komitmen negara. Jadi ini hanya komitmen. Yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah adalah 3 kewajiban yang telah disampaikan juga sebelumnya, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Secara kesimpulan, jadi meskipun belum diatur secara nyata mengenai perlindungan migran yang tidak memiliki dokumen sah dalam Undang-Undang Indonesia, namun sebenarnya permasalahan hak asasi itu perlu dijamin oleh negara, tidak hanya sebatas hak atas negara, namun juga pekerjaan ini merupakan sesuatu fundamental karena dapat memenuhi kelayakan sebagai manusia. Jadi kunci HAM dari pekerjaan ini adalah kelayakan mereka untuk hidup layaknya seorang manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun hak sipil politik sebagai warga negara. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Ardin Jilian atas pemaparannya yang sangat baik. Yang menjadi highlight bagi saya di sini adalah tadi Saudari Jilian menjelaskan bahwa banyak TKI yang tidak memiliki dokumen yang sah atau irreguler, padahal seharusnya setiap orang yang masuk ke negara lain tentunya mereka harus memiliki dokumen yang lengkap dan sah. Pastinya ini harus menjadi fokus bagi pemerintah untuk membenahi agar TKI-TKI tersebut bisa masuk ke negara lain secara legal. Baik, untuk sesi pemaparannya sudah selesai. Selanjutnya akan ada masuk ke sesi tanya jawab, di mana nanti setiap anggota yang ingin menyampaikan pertanyaannya boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Mungkin untuk pertama-tama dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya kepada Saudari Jilian. Tadi Saudari Jilian menjelaskan bahwa undang-undang di Indonesia itu tidak mengatur tentang perlindungan imigran yang irreguler. Nah, mungkin pertanyaannya itu adalah lalu bagaimana perlindungannya di Indonesia, sedangkan tadi Indonesia sendiri tidak mengatur terkait dengan perlindungan migran yang irreguler tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang Indonesia itu tidak mengatur, melainkan yang tadi sudah dijelaskan adalah konvensi internasional sendiri yang mengatur tentang hak pekerja migran, baik yang memiliki dokumen sah maupun tidak. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka tetap merupakan manusia yang memiliki hak asasi manusia yang perlu dihormati, dilindungi oleh pemerintah negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki 3 tingkatan kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia, yakni yang tadi ada menghormati, melindungi, dan juga untuk memenuhi. Tapi note sedikit, apabila saya boleh memberikan saran kepada negara Indonesia, akan lebih baik apabila dengan secepatnya juga meratifikasi konvensi tersebut untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Mungkin segitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudari Jilian sangat menjawab pertanyaannya. Mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan untuk Erik, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari saya cukup. Baik, dari Saudara Erik bagaimana? Saudara Erik, apakah memiliki pertanyaan? Baik, saya izin bertanya. Saya izin bertanya kepada Saudari Farah. Baik, Erik. Apakah suara saya terdengar?
Dengar dengan jelas. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai apakah pemerintah Indonesia sudah cukup bekerja semaksimal mungkin dalam kasus Satinah ini? Karena dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kasus Satinah itu sebenarnya belum terlalu menjawab dalam pemaparan tersebut. Saya penasaran saja, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah meluruskan masalah tersebut ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Erik. Pertanyaan yang cukup menarik. Bahwa mungkin menurut saya bisa saya bilang bahwa dalam kasus Satinah ini, respon pemerintah Indonesia sudah berusaha cukup baik dalam menangani kasus ini. Terbukti dari pemerintah Indonesia berhasil membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung, karena di Arab Saudi apabila Anda membunuh orang maka dihukum pancung seperti itu. Nah, namun tidak secara gratis gitu, karena pemerintah Indonesia harus membayar uang darah atau diet sebesar 7 juta rial atau sebesar 21 miliar rupiah. Nah, kendala yang mungkin pemerintah Indonesia sudah berusaha cukup maksimal dalam hal ini, namun tetap terdapat kendala yang dihadapi Satinah, yakni respon pemerintah Indonesia yang cukup lamban dalam menangani kasus ini dikarenakan kasus ini terjadi pada tahun 2007, namun pemerintah Indonesia baru merespon terhadap kasus ini pada akhir tahun 2011. Nah, proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 4 tahun dan dilakukan sebanyak 3 kali, dan tentunya pemerintah Indonesia juga terkendala dengan hukum yang berbeda, kemudian tidak terdapatnya MOU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, kemudian uang diet yang cukup mahal, kemudian dan beberapa kendala lainnya gitu. Nah, mungkin saya bisa menilai bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup maksimal. Namun sebenarnya bisa lebih baik lagi, karena masalah hukum yang dialami Satinah sebenarnya dapat dicegah apabila pemerintah Indonesia memperketat pengawasan dan melakukan pendampingan sebelum terjadi masalah hukum ini. Begitu mungkin pendapat dari saya. Mungkin bagaimana, apakah sudah cukup menjawab, Saudara Erik? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih, Saudari Farah. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan juga jawaban yang bagus dari Saudari Farah Amelia. Mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab hanya dibuka untuk satu orang terakhir. Apakah dari Saudari Medira atau dari Saudari Jilian atau mungkin yang lain punya pertanyaan? Boleh mengaktifkan fitur raise hand. Boleh Saudari Medira Iswara untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, apakah suara saya terdengar? Oh, mohon maaf, lupa unmute. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Saudara Erik. Jadi gini, izin bertanya mengenai banyaknya kasus perbudakan semena-mena khususnya terhadap TKI yang tidak berdokumen, karena dalam UU nomor 39 tahun 2004 sebagai peraturan tertinggi yang menangani masalah pekerja migran itu tidak mencantumkannya. Nah, apakah hal semacam ini memang dibenarkan berdasarkan perspektif Anda? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Saudara Erik, boleh dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat komprehensif. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali dulu ke permasalahan utama buruh migran Indonesia di luar negeri, yaitu pola hubungan kerja antara buruh migran dan majikannya itu sebenarnya itu keseringan masih dibangun secara sepihak oleh majikannya, tanpa memperhatikan hak dan suara dari buruh. Sebenarnya kita harus meng-highlight poin tersebut dulu. Karena para buruh migran itu juga tidak menggunakan haknya untuk ikut dalam perserikatan buruh di negeri setempat, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari orang lain. Nah, tentunya buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum dapat mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh pekerja di negara tersebut. Nah, jadinya kita harus meng-highlight ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran itu belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum, baik melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga kan. Nah, kalau
berdasarkan benar atau tidaknya, tentunya kita sebagai manusia yang beradab, hal itu tentunya sangat tidak dibenarkan ya. Karena kita ini manusia yang beradab, bahkan sudah jelas tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights bahwa seseorang itu memiliki kebebasan sendiri. Indonesia itu sendiri telah mengakuinya bahwa kebebasan hak asasi manusia seorang TKI yang tidak berdokumen melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu harus diratifikasi kembali, harus direview kembali. Makanya muncullah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mencakup semua kepentingan dan memperluas perlindungan pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Baik, mungkin sekian dari saya. Apakah jawaban saya sudah cukup menjawab? Baik, menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Medi yang sudah memaparkan pertanyaannya dan juga saudara Arik yang sudah menjawab pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, sesi Q&A kita tutup sampai di sini, tapi mungkin diskusinya akan bisa kita lanjutkan di luar Zoom ini karena sepertinya pembahasannya sangat menarik terkait dengan pekerja migran. Mungkin saya selaku moderator langsung saja menutup sesi pemaparan dan juga diskusi terkait dengan pekerja migran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.